Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 4 Alam, yang saya hormati saudara presenter yang sebentar mempresentasikan materinya. Yang ketiga Bapak Ibu Guru UPT SMP Negeri 4 Alam yang saya hormati. Jadi pada kesempatan hari ini kita berkumpul di ruangan ini, ada satu acara yang mau kita ikuti bersama, yaitu acara presentasi yang akan dibawakan oleh Bapak Muhajir, karena beliau saat ini sedang mengikuti program pengembangan kompetensi guru PJOK yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara daring ataupun luring, kira-kira sekitar 4 bulan waktunya. Jadi pada kesempatan ini ada beberapa rangkaian acara yang mau kita lalui. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan kepala sekolah, yang ketiga adalah presentasi, yang keempat adalah diskusi dan tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Untuk memulai acara hari ini, mari kita bersama-sama membuka dengan bersama-sama membaca basmalah. Terima kasih. Mudah-mudahan acara yang kita rencanakan bisa dengan lancar kita akan laksanakan. Kita menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kami persilahkan waktu dan tempat. Terima kasih kepada Bapak Protokol yang telah memberikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pemateri atau presenter yang saya hormati, rekan-rekan, para guru PT SMP Negeri 4 Alam yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya hari ini kita berada di ruangan ini dalam rangka kita akan melakukan suatu kegiatan, yaitu presentasi dari pemateri tentang kegiatan yang dilakukan selama beberapa bulan ini. Kemudian kita kirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada kita semua yang selalu taat menjalankan ajaran yang dibawa. Bapak pemateri yang terhormat, yang saya hormati, teman-teman sekalian yang saya banggakan, kegiatan ini adalah kegiatan yang patut kita apresiasi, di mana salah seorang teman kita berada pada kegiatan tindak lanjut dalam rangka kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Guru Penggerak yang baru-baru ini telah dilaksanakan kegiatannya selama 1 minggu dihentikan, dan hari ini adalah tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Saudara Muhajir SPD. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan ini tentu sangat memberikan manfaat kepada kita semua, karena ini akan mengimbaskan ilmu yang telah didapatkan oleh saudara pemateri selama beberapa bulan ini, untuk kita sama-sama menikmati apa yang didapatkan dalam kegiatan itu. Tentu akan diberikan sharing kepada kita semua sebagai bagian dari pengembangan kompetensi kita sebagai guru. Nah, justru itu saya sebagai penanggung jawab di sekolah ini tentu mengucapkan terima kasih kepada saudara pemateri, saudara Muhajir SPD, yang telah bersusah payah ikut serta dalam kegiatan itu, dan merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua
di UPT SMP Negeri 4 Lala ini, dengan adanya teman kita yang bisa menimba ilmu dalam kegiatan itu dan nanti akan membagikannya kepada kita untuk ke depan kita sama-sama membagi ilmu dalam mengembangkan kompetensi kita masing-masing. Sebab itu kita patut berbangga dengan adanya teman kita ini. Dan kepada saudara pemuhajir, segala apa yang didapatkan, segala apa yang didapatkan dalam kegiatan itu bisa nanti menjadi motivasi baik kepada diri pribadi Pak Muhajir, lebih-lebih kepada teman-teman semua, dan bagaimana pengembangan kepada anak didik kita. Tentu ke depan bukan hanya Pak Muhajir saja yang tampil mengikuti kegiatan seperti ini, tapi mungkin ada dari mapel-mapel lain, mungkin ada dari bahasa Inggris, dari bahasa Indonesia, matematika, dan semuanya bisa mengikuti kegiatan ini. Semua itu muaranya pada peningkatan mutu pendidikan, khususnya di SMP Negeri 4 Lala. Jangan bosan-bosan mencari pemahaman pengetahuan dimanapun, yang penting sepanjang tujuannya itu bagi pengembangan karir kita, untuk bagaimana kita mengibaskan kepada teman guru dan nanti pada muaranya pada anak didik kita. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah berpartisipasi, dan terima kasih kepada Pak Muhajir yang telah hari ini mau memberikan informasi kepada kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan, arahan, dan juga memberi motivasi pada kita semua akan pentingnya peningkatan kompetensi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolahan kita. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu acara ketiga, yaitu presentase rencana tindak lanjut, yaitu dengan judul Bangunlah Jiwa dan Raga, Senam Kreasi, pelajaran PJOK yang akan dibawakan oleh teman kita, sahabat kita, Bapak Muhajir SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab di SMP Negeri 4 Lala, yang terhormat para rekan guru yang berpartisipasi dalam persentase rencana tindak lanjut yang diberikan kepada kami sebagai tugas dari PPKG PJOK yang diselenggarakan oleh BBGP Sulawesi Selatan. Baik, jadi saya akan langsung mempresentasikan rencana tindak lanjut yang ditugaskan kepada kami. Jadi rencana tindak lanjut ini judulnya adalah temanya adalah bangun jiwa dan raga, dengan topik senam kreasi. Kemudian untuk latar belakangnya, di sini pelajar Indonesia dituntut bukan hanya baik dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, namun seiring dengan berjalannya pendidikannya, peserta didik juga diharapkan dapat membangun karakter dan pengembangan nilai-nilai Pancasila, serta mengintegrasikannya dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan. Senam irama merupakan jenis senam yang memiliki bermacam gerakan dan dilakukan seirama dengan musik yang mengiringinya. Senam ini bukan senam biasa, namun memiliki unsur-unsur yang harus dikuasai para pesenamnya.
seperti keluasan, keseimbangan, ketepatan dengan irama, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, peserta didik membuat gerakan senam sehingga senam irama yang dilakukan membuat kreasi gerakan senam dengan iringan musik, sehingga disebut juga sebagai senam kreasi. Tapi Bapak Ibu sebelumnya, misalkan kalau ada yang ingin ditanggapi, bisa langsung untuk mengangkat tangan, baik mau mengajukan pertanyaan atau lain sebagainya. Baik, saya lanjut. Kemudian tujuan dari program ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran SEM. Jadi SEM ini merupakan model pembelajaran baru yang kami dapatkan di PKG PJOK, yaitu Sport Education Model. SEM dalam pembelajaran itu peserta didik betul-betul aktif, karena di sini dalam pembelajaran SEM peserta didik itu dibagi peran. Misalkan dalam pembelajaran PJOK, peserta didik bisa berperan sebagai ketua panitia, bisa berperan sebagai MC, bisa berperan sebagai pemain, seolah-olah seperti sebuah pertandingan yang dilaksanakan, dan yang berperan di situ adalah semua peserta didik. Dan SEM ini juga bisa digunakan dalam pelajaran-pelajaran yang lain, bukan hanya di PJOK. Intinya di sini SEM itu seperti sebuah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik, di mana peserta mulai dari tim juri, ketua, dan sebagainya itu yang mengambil kegiatannya adalah peserta didik. Guru di situ bertindak sebagai fasilitator saja. Mengenai penilaiannya, peserta didik juga akan melakukan penilaian teman sejawat di situ. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjut dengan tujuan program. Yang pertama itu adalah mengeksplorasi kreativitas peserta didik dalam membuat dan melakukan gerakan senam. Kemudian yang kedua, peserta didik mendapatkan keterampilan dalam menggunakan IT untuk membuat poster menggunakan Canva, mengedit video dengan CapCut serta KineMaster, dan membuat laporan dengan Office Word. Kemudian yang ketiga adalah menanamkan profil Pancasila pada diri peserta didik kelas 8 SMP Negeri Petala. Karena sampelnya di sini adalah kelas 8, maka di sini saya cantumkan kelas 8. Kemudian yang berikutnya, peserta didik dapat membuat kreasi gerakan senam irama. Dan yang terakhir adalah memberikan sarana pembelajaran terkait kegiatan senam kreasi untuk menyehatkan jiwa dan raga peserta didik. Kemudian di sini ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Jadi dalam program ini capaiannya yang kita inginkan, peserta didik mampu bekerja sama dalam tim, disiplin dan tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan senam kreasi, dan mempunyai rasa percaya diri. Kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu membentuk kelompok kecil peserta didik untuk bekerja sama dalam merencanakan senam dan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota kelompok. Yang kedua, memberikan pelatihan dasar tentang disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengadakan evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik konstruksi. Selanjutnya di sini hasil yang ingin kita harapkan dalam kegiatan senam kreasi itu, yang pertama adalah peserta didik menunjukkan kemampuan bersama dalam kelompok, kedisiplinan dalam mengikuti dan mematuhi jadwal latihan dan tanggung jawab,
atas peran dan tugas mereka dalam kegiatan senam kreasi dan memiliki rasa percaya diri. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya pembelajaran SEM itu betul-betul melibatkan peserta didik dalam sebuah aktivitas. Dan pembelajaran SEM itu saya tekankan lagi bahwasanya pembelajaran SEM walaupun namanya Sport Education Model, tetapi bisa digunakan di mapel yang lain, bukan hanya di mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Baik Bapak, kita lanjut. Untuk struktur program dan mitra, yang pertama itu program yang dibuat merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan aktivitas senam kreasi. Kemudian peserta didik yang terlibat di sini adalah kelas 8, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian unsur yang terlibat adalah kepala sekolah dan semua guru bidang studi. Selanjutnya di sini ada KBS. KBS itu adalah komunitas belajar sekolah. Jadi KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi bangun jiwa raga yang terdiri dari beberapa guru mapel dalam pengarahan publis mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan, peserta, dan pihak lain yang berasal dari peserta didik. Jadi di sini ini bisa digabungkan di dalam P5 Bapak Ibu, di mana koordinator P5 bisa membuat semacam komunitas belajar dan membahas sebuah tema dan melibatkan peserta didik, memilih peserta didik yang bisa mengambil kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tema pada P5. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini kapasitas yang dimiliki, jadi kapasitas kita yang dimiliki di SMP 4 Akhlak. Itu yang pertama adalah sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Yang kedua adalah murid yang berjumlah 350 orang. Masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, juri, ofisial, dan penonton seperti yang saya bahasakan tadi. Misalkan dalam P5, kalau kita melibatkan satu tingkatan, nanti itu ada perwakilan daripada tiap-tiap kelas. Dan itu dibahas dari pembahasan koordinator yang membuat komunitas belajar terkait dengan P5. Kemudian yang terakhir itu adalah sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas untuk digunakan dalam proses kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang diprogramkan. Selanjutnya untuk rencana evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, melihat dari umpan balik murid. Kemudian mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim. Dari yang mencatat nantinya di sini bisa dilakukan oleh pihak guru dan dilakukan juga dari pihak peserta didik itu. Artinya di sini adalah penilaian antar teman. Kemudian mendokumentasikan proses kegiatan peserta didik berupa video dan foto. Dan yang terakhir dan berikutnya adalah mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan tes kesegaran jasmani Indonesia atau TKJI. Itu bisa berupa stopwatch dan lain sebagainya. Kemudian mengisi kuesioner atau wawancara. Selanjutnya dalam program ini kemungkinan ada tantangan dan rencana solusinya. Jadi kemungkinan tantangan yang kita hadapi, yang pertama itu adalah kurangnya partisipasi dan antusiasme peserta didik. Mungkin karena kurangnya minat, perasaan malu, atau kurangnya pemahaman tentang manfaat senam. Kemudian yang kedua itu
evaluasi dan pemanfaatan yang kurang efektif, kesulitan mengukur dan memantau perkembangan program secara berkala, dan alat evaluasi yang kurang tepat. Kemudian solusinya, ketika kita mengalami peserta didik yang kurang berpartisipasi, maka di sini kita sebagai seorang guru memberikan pendekatan personal kepada peserta didik yang kurang minat dan malu dengan memberikan motivasi dan menjelaskan apa itu manfaat daripada senam kreasi. Kemudian yang solusi kedua adalah menetapkan jadwal evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik yang konstruktif dan melakukan perbaikan jika ada kekurangan. Jadi itu kemungkinan tantangan yang akan dihadapi, dan di sini kita juga sudah merencanakan solusi ketika ada tantangan yang muncul. Kemudian untuk timelinenya itu dilaksanakan sesuai jam pembelajaran PJOK. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami, dan apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Ibu Guru, kami persilakan. Dan sekali lagi bahwasanya rencana tindak lanjut ini hanya merupakan satu program saja, dan misalkan kalau Bapak Ibu Guru ingin membuat program-program yang lain, itu bisa dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran SEM. Karena yang saya alami tentang pembelajaran SEM itu sangat bagus diterapkan di sekolah kita ini. Kemarin pernah saya coba untuk SEM di lapangan dengan pembelajaran SEM juga, di mana saya angkat sebagai salah seorang siswa sebagai ketua panitia, ada yang bertindak sebagai kepala sekolah, ada yang bertindak sebagai dewan juri, kemudian ada juga yang bertindak dengan sebagai peserta, dan terakhir ada yang bertindak sebagai penonton. Di mana awal kegiatan itu dilakukan dengan pembukaan oleh kepala sekolah, tetapi ini kan dalam bentuk pembelajaran, jadi kita pilih salah satu peserta didik sebagai bertindak sebagai kepala sekolah, dia yang akan membuka kegiatan. Kemudian ada penyampaiannya dari ketua panitia. Kemudian yang menilai nanti adalah tim juri. Untuk kita sebagai guru mapelnya di situ, kita bertindak sebagai penilai seluruh aktivitas kegiatan. Kita menilai yang bertindak sebagai kepala sekolahnya tadi, bagaimana dia bertindak memanfaatkan perannya sebagai kepala sekolah, bagaimana yang bertindak sebagai juri, apakah mereka betul-betul melakukan perannya dengan baik, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu sedikit gambaran tentang pembelajaran SEM. Jadi pembelajaran SEM itu betul-betul mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran. Semua peserta didik antusias saya lihat, karena pembelajaran SEM juga pembelajaran yang sangat menyenangkan, di mana di sisi lain kita lihat seperti sebuah permainan, tetapi di dalamnya terdapat nilai-nilai yang sangat bermanfaat bagi peserta didik, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Muhajir yang sudah mempresentasikan materinya dengan sangat luar biasa dan jelas. Jadi tadi sempat dipresentasikan bahwa ada model pembelajaran SEM, Sport Education Model. Jadi ini kalau sport berarti ini mata pelajaran olahraga, tapi ternyata bisa diterapkan juga untuk mata pelajaran yang lainnya. Ya, ini sangat menarik sekali. Mungkin ada Bapak Ibu peserta presentasi yang mau bertanya menanggapi hasil presentasi yang sudah dibawakan oleh saudara Muhajir. Silakan, dipersilakan. 2 orang untuk memberikan tanggapan, apakah pertanyaan ataukah saran atau masukan yang lain. Silakan. Silakan kalau ada. Oh iya, Pak Saiful. Ya, Silakan. terima kasih atas
kesempatannya. Ya, yang kami pertanyakan di sini sekaitan dengan kegiatan Pak Muhajir, kreasi, senam kreasi. Yang kami tangkap di sini adalah apakah peserta didik itu membuat gerakan baru atau gerakan tersendiri dalam merancang senam itu sendiri, karena senam kreasi, yaitu tangkapan kalian kira-kira bagaimana? Iya, ada satu pertanyaan dari Pak Saiful, Pak Muhajir. Jadi tadi menanyakan mengenai senam kreasi. Jadi apakah siswa membuat gerakan tersendiri ataukah memang sudah ada panduannya dalam gerakan-gerakan senam tersebut? Ya, kami silakan untuk menanggapi. Ya, terima kasih. Terkait dengan peserta didik dalam melakukan aktivitas senam kreasi, jadi di sini betul-betul peserta didik diberikan kebebasan dalam menentukan gerakan-gerakan yang dilakukan, begitupun juga jenis irama yang digunakan, sepanjang irama yang digunakan itu masuk dalam kategori yang masih sopan. Karena sekarang kan di dunia zaman sekarang, di era digitalisasi, musik-musik sekarang banyak yang tidak jelas. Maka olehnya itu di sisi lain kita bebaskan peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas gerakan, jadi bebas melakukan gerakan, kemudian bebas memilih musik, tetapi musiknya tetap terkontrol. Seperti itu, Bapak. Ya, sudah dijawab oleh Pak Muhajir tadi pertanyaannya Pak Saiful, bahwa siswa diberi kebebasan di dalam melakukan gerakan-gerakan, juga menentukan musiknya atau iramanya, tapi tetap ada pedomannya dalam batas-batas yang sopan. Ya, ini pertanyaan pertama sudah terjawab. Kami buka lagi pertanyaan kedua. Kami persilahkan kalau masih ada yang mau bertanya atau menanggapi atau memberikan masukan mengenai model pembelajaran SEM yang saya kira ini mirip sekali dengan bermain peran. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah role play, bermain peran. Ini juga peran-peran siswa dalam pelaksanaan pembelajaran SEM ini. Kami persilakan. Oh iya, Ibu Saina, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan ada beberapa peran di situ, ada yang berperan sebagai kepala sekolah, juri dan lain-lain. Saya minta bisa dijelaskan ulang secara detail apa yang dilakukan oleh yang contohnya kepala sekolah tadi, apa yang harus dilakukan dia melaksanakan perannya sebagai kepala sekolah, karena ini kan siswa, siswa dan peran-peran yang lain. Ya, terima kasih. Iya, jadi ada pertanyaan dari Bu Sainat, Pak Muhajir mengenai pembagian peran tadi dalam model pembelajaran SEM. Ada siswa yang bertindak sebagai kepala sekolah, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi juri, ada yang menjadi penonton, dan yang lain-lain. Mungkin bisa dijelaskan detailnya itu seperti apa itu peran-perannya mereka dalam pelaksanaannya sebenarnya. Terima kasih. Jadi sedikit saya kembali menjelaskan tentang pembelajaran Sport Education Model yang biasa disingkat dengan istilah SEM. Jadi dalam pembelajaran SEM, ketika itu diterapkan, misalkan kita angkat sebuah materi, saya ambil dari materi PJOK, misalkan dalam materi sepak bola. Ketika kita menggunakan pembelajaran SEM, terlebih dahulu di dalam kelas kita membagi kelompok atau membagi peran, di mana peserta didik akan diberikan peran sambil berdiskusi. Yang pertama itu bertindak sebagai, karena kita dalam ruang lingkup sekolah, maka ada yang berperan nanti sebagai kepala sekolah. Di peserta didik itu seolah-olah dia adalah seorang kepala sekolah, di mana kepala sekolah itu tugas pokoknya adalah sebagai penanggung jawab dalam sebuah kegiatan. Jadi nantinya itu peserta didik tersebut dia akan memberikan sambutan sekaligus kurang atau siswa dalam kelas kurang, bisa jadi
yang terpilih tadi sebagai apakah terpilih sebagai kepala sekolah, ketua panitia atau lain sebagainya bisa menjadi pemain. Itu dilihat dari kondisi atau situasi yang kita alami. Kemudian misalkan di dalam kelas tersebut terbentuk 4 kelompok, kelompok A sampai D, maka yang bertanding pertama itu kita lot. Misalkan kalau muncul kelompok A dan kelompok B yang bertanding, maka kelompok C dan kelompok D bertindak sebagai supporter atau penonton. Tujuannya itu adalah untuk memeriahkan pertandingan sepak bola yang kita buat. Dan di sini kita sebagai guru akan melakukan penilaian autentik, penilaian yang betul-betul nyata. Dan penilaian dalam PJOK secara autentik itu bisa dilakukan dalam bentuk permainan, di mana kita akan menilai kerjasama tim. Yang kedua, kita menilai tentang teknik menendang, menahan, kemudian menggiring bola dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi sudah dijawab dengan jelas tadi Ibu Zainab mengenai pembagian peran tadi. Jadi pertama dibentuk dulu kelompoknya di kelas, kemudian dibagi-bagi perannya, kemudian untuk panitia, susunan panitia di situ. Ada yang berperan sebagai juri, ada yang berperan sebagai pemain, ada yang berperan sebagai penonton, supporter dan sebagainya. Dan ternyata posisinya guru berada di luar, karena guru mau melakukan penilaian secara autentik katanya. Jadi bisa menilai langsung peran-peran masing-masing siswa yang telah diambil alih oleh siswa tadi. Ya. Oh, sudah jelas Ibu? Bagaimana? Apakah masih perlu dibuka lagi? Bisa? Oh ya, satu lagi katanya, masih bisa satu lagi. Silakan. Oh iya, Pak Haji, silakan Pak Haji. Baik, terima kasih Pak waktu yang diberikan. Ini masih terkait dengan SEM tadi Pak SEM. Tadi kan sudah disampaikan dengan cukup luar biasa gamblang. Yang menjadi pertanyaan saya itu teknik penilaiannya tadi. Kan kita tadi menilainya secara otentik. Nah, di dalam kegiatan SEM ini kan ada pembagian tugas tadi. Ada kepala sekolah sampai yang kecil-kecil. Nah, untuk lebih supaya objektif itu penilaian itu seperti apa itu teknisnya Pak? Karena tadi kan ada yang penonton, ada yang kepala sekolah. Kalau saya contoh, memberikan dia nilai tinggi kepala sekolah. Tapi yang jadi penonton seperti apa dia? Oke, terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Jadi Pak Haji mau bertanya tadi Pak Haji mengenai masalah penilaian. Ada istilah penilaian yang autentik. Tadi kita juga sebutkan ada istilah penilaian sejawat. Ya. Bagaimana kejadian aslinya atau teknisnya? Baik, sedikit saya jelaskan terkait dengan penilaian yang dilakukan. Yang pertama penilaian dilakukan adalah penilaian peran. Ada penilaian peran di situ terkait dengan apakah peserta didik betul-betul memainkan perannya dengan maksimal. Perannya yang bertindak tadi sebagai kepala sekolah, apakah dia maksimal di situ? Yang bertindak sebagai ketua panitia, penonton, apakah, karena jangan sampai yang bertindak sebagai penonton malimbade mira. Jadi kita lihat apakah dia berperan betul sebagai penonton. Itu yang dinilai yang pertama. Penilaian yang kedua itu adalah pada saat pertandingan, karena di sini peserta didik, semua peserta didik akan ikut dalam pertandingan tersebut. Karena pada awalnya saya kasih gambaran tadi, misalkan kalau kelompok A dan B yang melakukan pertandingan, maka kelompok C dan D yang akan menjadi penonton atau supporter. Misalkan yang menjadi kepala sekolah dan ketua panitia tadi masuk dalam kelompok A, maka dia akan masuk ke dalam timnya untuk bermain. Jadi tetap ada penilaian sesuai dengan pembelajaran yang kita berikan, karena kita tidak boleh lepas dari tujuan pembelajaran yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Karena dalam menentukan keberhasilan peserta didik, kita akan kembali apakah tujuan pembelajaran yang kita lakukan tercapai atau tidak. Itu yang paling terpenting. Kemudian begitu juga sebaliknya, ketika kelompok C dan D yang bermain, maka
kelompok A dan B berubah peran. Dia sebagai penonton seperti itu Bapak. Ya, terima kasih. Iya, sudah terjawab Pak Haji. Saya tahu dari presenter tadi ada istilah penilaian peran. Ada juga penilaian tadi teman sejawatnya. Kan ada yang berperan sebagai supporter, penonton. Ternyata juga bisa menilai pertandingan yang dilakukan. Kalau tadi dicontohkan dari sepak bola. Gara-gara pertandingan sepak bola ada pemainnya, ada penontonnya. Ternyata bisa menilai. Saya kira jelas sekali ya Pak Haji. Ya, siap. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman peserta presentasi yang sudah luar biasa juga memberikan tanggapan, masukan dan juga pertanyaan-pertanyaan apa yang sudah dipresentasikan oleh teman kita Bapak Muhajir. Jadi mari kita sama-sama memberi aplaus untuk presentasi. Baik, dengan demikian selesai sudah acara yang kita rencanakan dari tadi. Mari kita sama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi